Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Sehat ya? Sudah siap untuk menerima pelajaran hari ini? Oke, hari ini kita akan meneruskan materi pekan kemarin, yaitu tentang tekanan pada zat dan penerapannya, bagian kedua. Setelah mempelajari bagian kedua ini, Ustazah harap kalian dapat menerapkan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari, kemudian dapat menerapkan prinsip tekanan zat pada kehidupan sehari-hari. Pernahkah kalian mengamati keadaan permukaan zat cair yang ada di dalam teko? Kalau kita amati, air di dalam teko akan selalu memiliki permukaan yang datar. Mengapa demikian? Ternyata hal ini sesuai dengan konsep bejana berhubungan. Apa itu bejana berhubungan? Bejana berhubungan adalah suatu wadah atau bejana yang tidak memiliki sekat atau berhubungan. Dan teko adalah salah satu contoh dari bejana berhubungan. Hukum bejana berhubungan berbunyi, jika bejana berhubungan diisi zat cair yang sama dalam keadaan setimbang, zat cair dalam bejana-bejana itu terletak dalam satu bidang datar. Sifat bejana berhubungan tidak berlaku ketika yang pertama, tekanan di atas bejana tidak sama. Misalnya, salah satu bejana tertutup. Kemudian, yang kedua, digoyang-goyangkan. Yang ketiga, salah satu bejana adalah pipa kapiler atau pipa yang memiliki diameter yang sangat sempit. Dan yang keempat, ketika diisi dua atau lebih zat cair yang berbeda. Lalu, bagaimana jika jenis zat cair yang kita tuang berbeda-beda? Misalnya, di salah satu pipa U, kita isi dengan minyak, sementara di pipa satu lagi, kita tuang dengan air. Apakah tinggi permukaan zat cairnya tetap sama? Bagaimana menurut kalian? Ternyata, ketika pipa U diisi dengan air, kemudian salah satunya diisi dengan minyak, ternyata tinggi permukaan zat cairnya tidak sama. Karena massa jenisnya berbeda, maka kedua zat cair tersebut tidak tercampur. Namun, hal yang paling menarik adalah tekanan mereka sama. Tekanan inilah yang dapat kita cari menggunakan konsep tekanan hidrostatik. Masih ingat kan? Tekanan hidrostatik, di mana tekanan pada pipa 1 akan sama dengan tekanan pada pipa 2. Sehingga kita dapat menuliskan persamaannya, Rho 1 dikali G dikali H1 sama dengan Rho 2 dikali G dikali dengan H2. Di mana P itu adalah tekanan, kemudian Rho itu adalah massa jenis zat cair, G itu adalah percepatan gravitasi, dan H adalah kedalaman zat cair. Ingat ya teman-teman, kedalaman zat cair dihitung dari permukaan zat cair sampai ke batas bawah perbatasan antara kedua zat cair tersebut. Lebih jelasnya, coba perhatikan contoh berikut. Sebuah bejana berhubungan diisi air, kemudian dituang minyak di kaki lainnya hingga tinggi minyak 20 cm terhadap garis setimbang. Berapa tinggi air terhadap garis setimbang jika massa jenis air adalah 1 gram per cm kubik dan massa jenis minyak adalah 0,8 gram per cm kubik? Ingat ya teman-teman, untuk menjawab soal seperti ini, yang pertama kalian harus menuliskan diketahui. Pada bejana berhubungan atau pipa U, yang diketahui pertama adalah massa jenis pertama adalah massa jenis air sebesar 1 gram per cm kubik. Kemudian massa jenis yang kedua adalah massa jenis minyak sebesar 0,8 gram per cm kubik. Dan yang terakhir yang diketahui adalah ketinggian minyak sebesar 20 cm. Karena di sini yang diketahui, yang ditanyakan adalah H1, yaitu tinggi air terhadap garis setimbang. Untuk menjawab soal ini, kita bisa gunakan persamaan Rho 1 kali G kali dengan H1 sama dengan
Rho 2 dikali G dikali dengan H2. Ingat ya teman-teman, yang satu itu adalah air, yang dua itu adalah minyak. Kemudian kita masukkan besaran-besaran yang diketahui. Di sini, G atau kecepatan gravitasinya bisa dicoret karena kanan kiri nilainya sama. Setelah dihitung, didapatkan bahwa tinggi air terhadap garis timbang sebesar 16 cm. Pernahkah kamu pergi ke tempat pencucian mobil? Mobil di tempat pencucian kendaraan akan diangkat dengan menggunakan alat pengangkat yang disebut dengan pompa hidrolik. Bagaimana alat tersebut dapat mengangkat mobil yang sangat berat, padahal di dalam pompa hidrolik tersebut hanya berisi udara atau berupa minyak? Kamu penasaran bukan dengan hal tersebut? Pompa hidrolik adalah salah satu penerapan dari hukum Pascal. Bunyi hukum Pascal yaitu tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama. Coba perhatikan gambar berikut yang merupakan penerapan hukum Pascal pada pompa hidrolik. Jika pada penampang dengan luas A1 diberi gaya dorong F1, maka akan dihasilkan tekanan yang dirumuskan dengan P sama dengan F1 per A1. Menurut hukum Pascal, tekanan tersebut diteruskan ke segala arah dengan sama besar, termasuk ke luas penampang A2. Pada penampang A2 muncul gaya angkat, yaitu F2 dengan tekanan P sama dengan F2 per A2. Secara matematis diperoleh persamaan pada pompa hidrolik sebagai berikut. F1 per A1 sama dengan F2 per A2, atau F1 sama dengan A1 per A2 dikali dengan F2, di mana P adalah tekanan, F adalah gaya, dan A adalah luas penampang. Coba perhatikan contoh soal berikut. Dongkrak hidrolik memiliki jari-jari penampang kecil sebesar 2 cm dan jari-jari penampang besar sebesar 25 cm. Berapakah gaya yang diberikan pada penampang kecil untuk mengangkat mobil bermasa 2000 kg? Ingat ya teman-teman, jangan lupa dituliskan yang diketahui. Yang pertama ada jari-jari penampang kecil atau R1 sebesar 2 cm, kemudian yang diubah dalam bentuk meter, hasilnya adalah 0,02 meter. Kemudian jari-jari penampang besar atau R2 sama dengan 25 cm, kita ubah dalam bentuk meter, hasilnya adalah 0,25 meter. Kemudian ada massa sebesar 2000 kg dan percepatan gravitasi sebesar 9,8 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah F1 atau gaya yang diberikan pada penampang kecil untuk mengangkat sebuah mobil. Untuk menjawab soal ini, kita gunakan persamaan F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Ingat ya teman-teman, 1 itu menunjukkan penampang kecil, yang 2 itu menunjukkan penampang besar. Kemudian persamaannya bisa kita pindah ruaskan sehingga F1 sama dengan A1 per A2 dikali dengan F2. Karena dalam persamaan ini yang dimasukkan adalah nilai luas penampang dan gaya, sedangkan yang diketahui adalah jari-jari, massa, dan gravitasi, maka mula-mula kita harus menentukan luas penampang dari masing-masing penampang kecil dan penampang besar. Ingat ya, karena R itu adalah jari-jari, sehingga persamaan yang digunakan untuk menghitung luas penampang adalah persamaan luas lingkaran. Sehingga A1 untuk penampang kecil, kita gunakan persamaan pi R kuadrat sama dengan, di mana pi-nya itu adalah 3,14 dikali dengan R1-nya yaitu 0,02 meter dikuadratkan, hasilnya adalah 0,00125 meter kuadrat. Kemudian A2 untuk luas penampang besar
Dengan persamaan yang sama, kita masukkan nilai-nilainya, hasilnya adalah 0,19625 meter kuadrat. Kemudian F2-nya di sini sama dengan gaya berat pada mobil. Persamaan gaya berat yang digunakan adalah M dikali G. M-nya adalah 2000, G-nya adalah 9,8 meter per second kuadrat. Sehingga hasilnya adalah 19.600 Newton. Setelah nilai A1, A2, dan F2-nya diketahui, kita masukkan dalam persamaan awal. Sehingga nantinya didapatkan F1 itu sebesar 125,44 Newton. Materi selanjutnya adalah tekanan pada zat gas. Pernahkah kamu melihat balon udara? Ternyata, prinsip tekanan gas dimanfaatkan untuk mengembangkan balon udara. Balon udara dapat terbang karena massa jenis total dari balon udara lebih rendah daripada massa jenis udara di sekitarnya. Massa jenis balon udara tersebut dikendalikan oleh perubahan temperatur pada udara dalam balon. Seorang pilot mengontrol temperatur udara dalam balon dengan menggunakan pembakar yang ada di bawah lubang balon. Ketika bara api dari pembakar memanaskan udara dalam balon, berat balon menjadi lebih kecil dari gaya ke atas, sehingga balon akan bergerak ke atas. Ingat ya, udara panas lebih ringan daripada udara dingin. Jika ingin turun, maka pemanasan udara dalam balon dikurangi atau dihentikan sehingga suhu udara dalam balon menurun. Gaya ke atas pada balon adalah sama dengan berat udara dingin yang dipindahkan oleh balon tersebut. Materi yang terakhir adalah prinsip tekanan pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah pengangkutan air pada tanaman. Air dapat diangkut naik dari akar ke bagian tumbuhan lain yang lebih tinggi dan diedarkan ke seluruh tubuh tumbuhan karena adanya daya kapilaritas batang. Sifat ini seperti yang terdapat pada pipa kapiler yang memiliki diameter sangat kecil. Apabila salah satu ujung pipa kapiler dimasukkan ke dalam air yang berada pada pipa tersebut akan lebih tinggi daripada air yang berada di sekitar pipa kapiler. Begitu pula pada batang tanaman, air yang berada pada batang tanaman akan lebih tinggi apabila dibandingkan dengan air yang berada pada tanah. Daya kapilaritas batang dipengaruhi oleh adanya gaya kohesi dan adesi. Kohesi merupakan kecenderungan suatu molekul untuk dapat berikatan dengan molekul lain yang sejenis, di mana molekul air akan berikatan dengan molekul air lainnya. Sedangkan adesi adalah kecenderungan suatu molekul untuk dapat berikatan dengan molekul lain yang tidak sejenis. Gaya adesi ini akan membentuk ikatan yang lemah dengan dinding pembuluh, sehingga terjadi tarik-menarik antara molekul air yang satu dengan molekul air lainnya di sepanjang pembuluh xilem. Selain itu, naiknya air ke daun disebabkan oleh daya isap daun. Air dimanfaatkan oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis. Pada daun, air juga mengalami penguapan atau transpirasi. Penggunaan air ini oleh bagian daun akan menyebabkan terjadinya tarikan terhadap air yang berada pada bagian xilem, sehingga air yang ada pada akar dapat naik ke daun. Kemudian, yang kedua adalah tekanan darah pada sistem peredaran darah manusia. Tekanan pada pembuluh darah memiliki prinsip kerja seperti hukum Pascal. Hal ini karena tekanan pada pembuluh darah merupakan tekanan yang berada pada ruang tertutup. Pada saat jantung memompa darah akan mendapatkan dorongan sehingga mengalir melalui pembuluh darah. Saat mengalir dalam pembuluh darah memberikan dorongan pada dinding pembuluh darah yang disebut dengan tekanan darah. Agar tekanan darah tetap terjaga, maka pembuluh darah harus terisi penuh oleh darah. Bila terjadi kehilangan darah akibat kecelakaan atau penyakit, tekanan darah dapat hilang, sehingga darah tidak dapat mengalir menuju sel-sel di seluruh tubuh. Akibatnya, sel-sel tubuh akan mati karena tidak mendapatkan pasokan oksigen dan nutrisi. Sekian materi pada hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.